Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Sedikit aja saya share pengalaman saya membuat video pembelajaran. Tapi video pembelajaran yang saya buat itu sangat sederhana, terus berbasis buku tema. Jadi yang saya buat itu biasanya hanya dari buku tema. Bapak Ibu bisa mengkreasikannya lagi ya. Cuma dasarnya untuk membuat video, biasanya saya menggunakan aplikasi yang bernama yang pertama Bandicam. Bandicam ini adalah aplikasi untuk merekam merekam layar pada laptop. Boleh Bandicam, boleh juga kalau misalnya laptopnya yang sudah 2016 ya, Windows 2010, terus PowerPoint 2016 itu biasanya sudah ada screen layarnya juga. Tapi biasanya saya menggunakan ini karena lebih nyaman. Nah, Bandicam ini hanya bisa merekam selama maksimal 10 menit. Jadi biasanya saya memotong-motong rekaman. Nggak apa-apa karena nantinya kita akan menyatu-nyatukannya di aplikasi video editor ya. Nah, ini seperti ini bentukannya. Kalau misalnya Bapak Ibu belum punya, Bapak Ibu bisa mendownloadnya di Google. Tulis aja Bandicam dan download. Itu udah ada. Nah, tampilannya seperti ini. Nanti Bapak Ibu bisa menggunakan ini yang saya tunjuk ini sebagai besaran layarnya. Jadi boleh dipilih area rekamannya mau satu layar penuh atau hanya kotaknya seapa atau layar penuh. Ini bisa Ibu sesuaikan. Terus di sini ini untuk tambahan efek kursor atau mouse kita mau seperti apa? Mau yang seperti saya, seperti cahaya saja atau dengan dengan ada mouse-nya itu juga ada ya. Terus ini suara nanti saya contohkan ya. Ini rekam suaranya menggunakan apa? Bapak Ibu coba aja satu persatu yang keluar suaranya itu yang mana. Kalau saya menggunakan ini, mikrofon Realtek High Definition Audio. Ini tergantung laptopnya biasanya. Kalau misalnya tidak bisa, mungkin bisa menggunakan headset. Terus oke. Nah, selain itu Bapak Ibu juga bisa menggunakan kamera web. Jadi nanti di layar kita itu ada gitu, tambahkan overlay kamera web ke video seperti itu. Terus ini tadi yang tetikus ya, misalnya mau ada tampilan kursornya atau tidak. Kalau saya hanya tambahkan efek klik dan tambahkan efek sorotan. Jadi hanya cahaya seperti ini aja. Gitu. Terus kemudian nanti pengaturannya lagi ada ini hasil rekamannya, Ibu mau simpan di mana? Kalau saya di dokumen, namanya Bandicam. Terus di sini ada cara-caranya, tombol rekam berhenti F12, tombol jeda, terus tambahan efek klik tetikus dan lain-lain. Nah, caranya adalah Ibu tinggal tadi ya. Ini contohnya misalnya kita pilih dulu area perekaman. Nah, kita pilih seperti ini misalnya. Nah, nanti yang direkam hanya bagian sini saja, yang atas sama bawah enggak. Kalau misalnya mau satu layar penuh, bisa seperti itu. Nah, ini untuk yang merekam layarnya. Kemudian, bagaimana saya membuat video pembelajaran? Saya biasanya menggunakan PowerPoint. Nah, saya menggunakan PowerPoint. Saya akan memberikan contoh PowerPoint yang pernah saya buat ya. Desktop. Punten. Mana ya? Nah, ini salah satunya. PowerPoint-nya kalau saya sederhana banget Bapak Ibu. Saya belum bisa yang menggunakan animasi, melihat waktunya juga. Karena bikinnya itu biasanya malam. Dan harus diupload keesokan harinya. Yang penting bisa berisi
inilah kegiatan gitu ya. Ini contoh PowerPoint yang saya buat. Nah, seperti ini PowerPoint-nya. Mulai dari Assalamualaikum, terus kegiatan awal, tema, kemudian tujuan pembelajaran, terus ayo kita buku paket halaman 73. Nah, buka buku paket ini saya langsung membuka buku elektronik e-book ya, atau PDF pada buku paket. Terus kalau sudah ke kesimpulan, lalu tugasnya apa saja, dan penutup. Seperti itu doang, saya bikinnya nggak terlalu ribet. Terus kalau misalnya kita udah bikin PowerPoint, baru setelah itu kita rekam menggunakan Bandicam ini. Gitu, jadi tinggal direkam. Layarnya juga harus penuh ya menggunakan ini, slideshow. Udah deh, kita tinggal ngomong-ngomong aja gitu. Apa yang kita ajarin hari ini tuh kita tinggal ngomong-ngomong aja. Seperti itu kalau saya. Nanti Ibu bisa lihat di YouTube channel saya contoh-contoh video pembelajaran yang sudah pernah saya buat semacam itu. Terus setelah itu, nah kalau misalnya Bapak dan Ibu sudah selesai merekam, nanti Bapak dan Ibu tinggal masuk ke sini. Ya, video editor yang saya punya itu namanya Windows Movie Maker. Ya, Windows Movie Maker. Sebenarnya masih banyak lagi, tapi saya belum begitu menguasai. Dan kayaknya untuk yang sekarang kalau di-download itu Windows Movie Maker-nya itu versi terbaru. Jadi kemungkinan tampilannya akan berbeda seperti ini, tapi minimal ibu dan bapak cara kerjanya itu nggak akan beda jauh kayak gini. Sama seperti aplikasi yang KineMaster di handphone itu juga sama. Cuman beda-beda ya setiap orang. Kalau mungkin ada yang lebih nyaman pakai KineMaster karena simple di HP. Tapi kalau saya kesulitan karena jempol saya besar-besar gitu. Jadi susah banget buat ngedit-ngedit di handphone itu, sangat kesulitan gitu. Jadi silahkan Bapak dan Ibu download. Kalau yang di laptop itu namanya Windows Movie Maker, itu download gratis ya. Terus kalau di HP itu download di Play Store namanya KineMaster, itu boleh-boleh saja. Kalau KineMaster sebenarnya lebih banyak fiturnya lagi. Nah, ini adalah contoh yang sudah saya masukkan. Jadi cara memasukkannya adalah tinggal add video. Ini saya hapus dulu ya. Jadi add video, kemudian nanti pilih video yang tadi sudah direkam. Misalnya ada beberapa video, bisa langsung di shift dan geser gitu. Semuanya dimasukin aja. Misalnya saya milih yang ini sama yang ini. Ya, misalnya saya milih 2. Ternyata yang video terakhir itu korup ya. Ini rusak. Ini bisa terjadi juga Bapak dan Ibu. Jadi hati-hati ketika kita udah capek-capek ngerekam, kadang rusak juga gitu videonya. Nah, contohnya seperti ini. Ini misalnya kan kayak gini. Ini nggak layak ditayangin gitu ya ke anak-anak kita. Nah, ini bisa kita hapus Bapak Ibu. Cara menghapusnya dengan kita geser ke yang kita mau. Nah, saya menggesernya kan biasanya kalau ada suara itu ada ini nih. Ada tanda apa sih itu namanya, kayak rumput-rumput di bawahnya. Nah, sampai sini, terus saya edit, klik edit, kemudian di split. Split itu memisahkan videonya. Nah, video yang mau dihapus kita klik, terus masuk ke home, lalu kita remove. Gitu. Nanti hasilnya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Sedikit aja saya. Nah, itu yang tadi saya rekam ya. Jadinya seperti itu. Nah, Ibu cek lagi mana yang tidak layak ditampilkan, tidak harus dilihat oleh anak-anak, atau nanti dosen kita gitu ya, itulah yang kita split, terus kita remove. Seperti itu aja. Nah, kalau sudah selesai, kita save movie. Save movie-nya di sini.
Terus cari yang Android Phone Medium. Nah, Android Phone Medium ini sudah sesuai sama yang bisa dilihat, nyaman dilihat di HP dan tidak terlalu berat ketika dia memprosesnya. Nanti lumayan cukup lama untuk menyimpan video ini, sekitar 10 sampai 15 menit tergantung besaran videonya. Nah, kalau sudah selesai, oh ya, jangan lupa di save-nya itu harus tahu juga di mana letaknya ya di laptop kita. Kalau sudah selesai, baru setelah itu kita upload ke YouTube. Tentu saja kita harus punya channel YouTube dulu. Kalau sudah punya, kita bisa upload, bisa melalui laptop, bisa juga melalui HP. Kita kirim dulu video kita ke HP, baru kita kita upload ke YouTube. Nah, video yang sudah dikirim ke HP, kenapa tidak bisa langsung aja dikirim ke anak-anak? Karena besar ya, Bu. Bapak Ibu, biasanya video itu besar. Baik video kita bergerak, video kita biasa, ataupun video-video seperti ini, itu pasti besar. Apalagi biasanya untuk pembelajaran kita membutuhkan waktu minimal saja 10 menit. Itu akan terpotong-potong kalau melalui WhatsApp seperti itu. Nah, baik, sepertinya itu aja ya Bapak Ibu ya. Nanti kita diskusikan lagi kalau memang ada yang mau ditanyakan, kita sama-sama bikin videonya lah seperti apa. Saya juga belum paham betul, sebetulnya ini yang baru saya bisa aja seperti ini. Ibu bisa coba lihat contoh yang saya buat seperti itu, sangat sederhana dan masih malu sebenarnya, belum bisa dibilang layak karena tidak ada animasi atau mungkin agak membosankan seperti itu. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.